Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada Pak Ridwan selaku dosen pengampu dari mata kuliah auditing ini yang sudah memberikan kesempatan untuk kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil dari makalah proyek kelompok auditing kami. Baik, apa yang kami angkat dari makalah kami dan juga PPT kami yaitu terkait kesalahan pencatatan surat pemberitahuan tahunan atau SPT perpajakan PT Sukaduka Bersama dilihat dari perhitungan fiskal. Disusun oleh kami, pertama Anissa Anggraini dengan NIM 210431009 dan Cornelis Saputra dengan NIM 21043111006 dan yang terakhir saya Fausna Raihan dengan NIM 21043111030. Bab pertama pendahuluan. PT Sukaduka Bersama merupakan suatu entitas yang bergerak di bidang pengadaan obat dan alat kesehatan, yang mana perusahaan ini juga telah melaporkan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Namun di samping ketepatan waktu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, banyak kesalahan-kesalahan yang kerap kali ditemukan ketika auditor memeriksa surat pemberitahuan tahunan atau SPT perpajakan di PT Sukaduka Bersama. Dalam pemeriksaan tersebut, auditor melakukan pengujian kebenaran isi akun rekening pembukuan atas laporan keuangan dan juga mengkonfirmasi dengan data eksternal. Dan benar adanya ketika auditor melakukan hal itu terdapat beberapa temuan audit yang tidak sesuai atau terdapat kesalahan di dalamnya, yakni biaya promosi yang tidak sesuai, ketentuan perpajakan, biaya depresiasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan juga biaya operasi yang tidak didukung dengan bukti. Dari pernyataan di atas bahwasannya auditor menemukan tindakan dari PT Sukaduka Bersama yang menggunakan biaya promosi bukan untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan, melainkan mereka menggunakannya untuk kebiasaan yang kurang baik dan juga ditemukan nih bahwa PT Sukaduka Bersama mengeluarkan biaya promosi namun tidak secara wajar. Kemudian pada biaya depresiasi atau penyusutan ini ditemukan bahwa PT Sukaduka Bersama dalam menyokong setiap aktivitas operasionalnya, aset berwujud bukan bangunan kelompok satu yang digunakan yakni seperti kursi, meja, dan lain sebagainya dihitung dengan tarif yang tidak sesuai. Biaya operasi yang tidak didukung bukti seperti biaya gaji yang seharusnya perusahaan tersebut membuktikannya dengan slip gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahifah Husna. Kepada Syahifah Husna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Cornelius. Bab kedua ada temuan audit. Pertama, ada profil singkat auditor. Auditor KKP bernamakan Anissa Anggraini telah melakukan pemeriksaan ke PT Sukaduka Bersama, yang dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang pengadaan obat dan alat kesehatan. Lalu terungkaplah sebuah bukti bahwa PT Sukaduka Bersama telah melakukan kecurangan dengan temuan: pertama, biaya promosi tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kedua, ada biaya depresiasi tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan yang terakhir, ada biaya operasi tidak didukung oleh bukti. Kedua, ada cara mereka mengaudit. Cara pengauditan yang dilakukan oleh Anissa Anggraini selaku auditor pada KKP yakni diantaranya penyelidikan, pemeriksaan catatan atas dokumen, 3, perhitungan ulang, 4, prosedur analitik, dan yang terakhir tes penelitian. Pertama ada penelitikan. Penelitikan adalah proses meminta klien untuk penjelasan tentang proses atau transaksi yang berkaitan oleh pendidikan formal atau informal umumnya tidak bisa berdiri sendiri meyakinkan. Oleh karena itu, auditor biasanya melakukan prosedur lain bersama dengan penyelidikan seperti memeriksa dokumen pendukung untuk memastikan bahwa penjelasan yang diberikan oleh klien dapat diandalkan. Dan yang kedua ada pemeriksaan catatan atau dokumen, yakni proses pengumpulan bukti dengan memeriksa catatan atau dokumen. Penyertaan audit biasanya diuji dengan memeriksa dokumen untuk mendukung transaksi akuntansi dalam catatan perusahaan atau vouching, dan pernyataan kelengkapan biasanya diuji dengan memilih dokumen dan melacaknya kembali ke catatan perusahaan dengan penelusuran memastikan apakah sudah sesuai atau tidaknya.
Yang ketiga ada perhitungan ulang, merupakan proses menghitung kembali pekerjaan yang telah dilakukan klien untuk melihat apakah ada hasil yang berbeda antara pekerjaan auditor dan pekerjaan klien. Yang keempat ada prosedur analitik, merupakan prosedur mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis tren, rasio, atau hubungan antara data, termasuk data keuangan dan data non-keuangan. Dan yang terakhir ada tes penilaian. Oke, selanjutnya itu ada temuan audit. PT Suka Duka Bersama yang menggunakan biaya promosi bukan untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan, melainkan mereka menggunakannya untuk kebiasaan yang kurang baik. Dan juga ditemukan bahwa PT Suka Duka Bersama mengeluarkan biaya promosi namun secara tidak wajar. Kemudian pada biaya depresiasi atau penyusutan ini ditemukan bahwa PT Suka Duka Bersama dalam menyokong setiap aktivitas operasionalnya, aset berwujud bukan bangunan kelompok satu yang digunakan yakni seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Dihitung dengan tarif yang tidak sesuai. Biaya operasi yang tidak didukung bukti, seperti biaya gaji yang seharusnya perusahaan tersebut membuktikannya dengan slip gaji. Dengan keterangan sebagai berikut, pertama, biaya promosi dikoreksi karena tidak terdapat daftar nominatif sesuai pasal 6 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 2 PMK 3 2010. Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kedua, biaya depresiasi 50% atas kendaraan yang dikoreksi berdasarkan keputusan. Selanjutnya ada tabel keterangan koreksi fiskal tambahan. Pertama ada biaya promosi. Biaya harga aslinya yaitu Rp1.825.000 disusutkan menjadi Rp1.825.000. Yang kedua ada biaya penyusutan. PT Suka Duka Bersama memiliki 3 buah kendaraan, yakni Innova BH 9124, Xenia BG 1323, dan yang terakhir E3 BH 1903. Yang pertama ada Innova BH 9124, biaya harga aslinya yaitu Rp42.125.000, dikenakan PPh 50%, yakni Rp21.062.500. Yang kedua ada Xenia BG 1323, biaya harga aslinya yaitu Rp4.237.000, dikenakan PPh 50% sebesar Rp2.118.500. Dan yang terakhir R3 BH 1903, biaya harga aslinya yaitu Rp21.262.000 dan dikenakan PPh 50%, terjadi penyusutan sebesar Rp10.361.250. Untuk total biaya penyusutannya itu sebesar Rp67.624.500 dan dikenakan PPh biaya penyusutan sebesar Rp33.812.250. Untuk total keseluruhan biaya penyusutan dan biaya promosi yaitu sebesar Rp35.637.250. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Anissa Anggraini. Dipersilakan. Terima kasih Syaifah Husna. Sebelumnya, apa sih dampak dari ketidaksesuaian dari temuan-temuan audit ini? Jika kita lihat, ketidaksesuaian tersebut ini terdapat kurang bayar dan ditambahkannya dengan sanksi denda sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, yaitu pada pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPh mengenai tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar 10% dan bersifat final. Pasal 17 ayat 2D Undang-Undang PPh berisi ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksudkan dengan pada ayat 2C yang diatur dengan peraturan pemerintah. Terkait dengan pasal 17 Undang-Undang PPh menjelaskan bahwa dikenakan tarif
40% untuk Bursa Efek Indonesia atau BEI diberikan kepada dan juga pada pasal 31E Undang-Undang PPH yang menjelaskan mengenai fasilitas PPH pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapatkan fasilitas berupa pengurangan sebesar 50% dari tarif umum PPH pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 rupiah. Selanjutnya, adakah solusi dari dampak tersebut dari perbedaan selisih itu? Solusi atau alternatif penyelesaian masalah yang auditor kami dapatkan atau berikan yaitu wajib pajak itu setuju dan membayar kekurangan dan denda sesuai dengan undang-undang perpajakan. Karena dilihat dari beberapa kelalaian kurangnya arahan dari di PT Sukaduka Bersama ini dalam menyajikan laporan keuangan pada terlebih pencatatan SPT, yakni harus lebih baik lagi membangun komunikasi antara si pihak klien dengan auditor. Yang terakhir, SPT ini atau surat pemberitahuan tahunan telah diselesaikan pengauditannya oleh auditor KKP dan hasilnya didapat bahwa wajib pajak itu setuju dan membayar setiap kekurangan serta denda yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Nah, kejadian ini itu dikarenakan kurangnya inisiatif atau kesadaran diri wajib pajak yang masih kurang dan juga dari PT Sukaduka Bersamanya mengalami kelalaian dalam hal komunikasi yang kurang sehingga laporan keuangan tersebut yang disajikan belum sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Baiklah, itu dia yang saya dapat sampaikan. Yang terakhir ada daftar pusaka. Ini adalah beberapa sumber yang kita dapatkan dari pernyataan-pernyataan yang telah kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Cornelius. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.